hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Perkenalkan, saya Siti Nur Aini, NIM 20112563. Saya adalah mahasiswa STAIANA 2 Kuala Tunggal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah sahabat, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Akidah Akhlak oleh dosen pengampu Bapak Nur Habibullah FPDI MPD, dengan judul materi sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat terpuji. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Selamat menonton. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apakah membicarakan kesalahan seseorang di hadapannya dengan niat supaya orang itu mau memperbaiki kesalahannya merupakan perilaku tercela? Apa alasannya? baiklah di sini saya akan langsung menjawab. Jadi termasuk sifat tercela karena di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabun, yang artinya setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah. Jadi inti dari hadis tersebut adalah tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan di dunia ini. Maka dari itu, apabila kita mendapati saudara kita, teman-teman kita berbuat kesalahan, boleh kita menegurnya, tetapi di tempat yang sepi saja. Karena apabila kita menegur di tempat yang ramai, itu termasuk mempermalukan saudara kita sendiri atau teman kita sendiri. Maka dari itu lebih baik kita menegur di tempat yang sepi, agar dia tidak mengulangi kesalahan yang dia perbuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu merasa diri lebih baik dari orang lain. Apakah perbuatan tersebut termasuk akhlak tercela? Jelaskan. Jawabannya yaitu termasuk akhlak tercela, karena perbuatan tersebut sama saja dengan takabur, yang artinya sombong atau menganggap rendah orang lain dan menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat dan yang paling tinggi. Jadi, menganggap diri lebih baik daripada orang lain termasuk dari sifat yang tercela. Baiklah sahabat, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya adalah mengapa manusia ada yang memiliki akhlak yang baik dan ada juga yang memiliki akhlak tercela? Itu karena sifat dan akhlak manusia itu kembali kepada diri dan individu masing-masing. Karena bagaimana cara ia berpikir? Karena manusia itu diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal dan pikiran untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oleh karena itu manusia itu berbeda-beda akhlaknya tergantung dari cara mereka berpikir. Itulah jawaban menurut pendapat dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Berikan hadis tentang sifat-sifat terpuji dan sifat tercela. Hadis sifat-sifat terpuji yaitu hadis dari riwayat Tirmizi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna min ahdikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat denganku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya hadis tentang sifat-sifat tercela. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba au qala al-usba, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Itulah hadis tentang sifat terpuji dan sifat tercela. Sahabat, kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana cara kita
kita selaku orang tua supaya anak kita terhindar dari pengaruh sifat tercela? Jawabannya adalah agar anak terhindar dari sifat tercela, kita sebagai orang tua harus mengajarkan adab yang baik kepada anak. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan adab kepada anak itu sungguh lebih baik daripada seseorang bersedekah satu sa makanan. Jadi maka dari itu sebagai orang tua harus bisa memberikan teladan yang baik dari orang tua, sebab orang tua adalah contoh utama yang anak-anak temui setiap hari. Setelah itu barulah teman dan guru. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pemahaman kepada sang anak untuk berlaku jujur, amanat, menepati janji, lemah lembut, dan santun, agar anak terhindar dari sifat-sifat tercela. Itu, sahabat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-6. Menurut Anda, apa yang menyebabkan manusia itu melakukan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, menurut pendapat saya, penyebab orang melakukan sifat tercela, kita contohkan misalkan takabur. Takabur itu kan artinya merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika ia hendak ingin menjadi orang yang selalu lebih baik daripada orang lain, itulah yang memicu orang itu berbuat perilaku tercela. Karena ia ingin dipuji orang lain, maka ia melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berikan ayat dan penjelasan terhadap sifat-sifat terpuji dan tercela, serta contoh sifat tercela dan terpuji menurut ajaran agama Islam. Ayat tentang sifat-sifat terpuji ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal miskini wa qulu linnasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan bertaubatlah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi ayat ini menerangkan agar kita berbuat perilaku yang baik kepada saudara, kerabat, orang-orang miskin, dan sesama manusia, dan yang lainnya. Setelah itu, ayat Al-Quran tentang akhlak tercela ada dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Itulah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak tercela. Selanjutnya, contoh-contoh sifat terpuji. Contoh sifat terpuji ini sangat banyak ya sahabat. Salah satunya jujur, amanat, rendah hati, suka menolong, dermawan, bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang sifat-sifat terpuji ini. Sedangkan contoh sifat tercela itu salah satunya sombong, ghibah, namimah, terus egois, marah, hasad atau iri hati, dan masih banyak lagi contoh-contoh akhlak yang tercela yang tidak patut untuk kita perbuat. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang muslim agar terhindar dari sifat tercela? Cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari perilaku tercela ini adalah dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah
dalam menjalani amal ma'ruf dan nahi munkar. Orang yang kuat imannya tidak akan mudah untuk melakukan perilaku tercela, karena perilaku tercela merupakan perilaku yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi intinya seperti ini sahabat, agar kita tidak melakukan perbuatan tercela, kita harus meningkatkan keimanan dan selalu istiqomah di jalan Allah. Artinya apabila iman kita itu kuat, kita selalu mengingat Allah, maka ketika kita akan berbuat perilaku yang tidak baik, kita selalu ingat, oh ini perbuatan salah, saya tidak akan melakukan perbuatan ini gitu. Jadi intinya kita harus kuatkan iman dan istiqomah di jalan Allah. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana contoh sifat terpuji terhadap teman. Jadi kalau kita melihat contoh sifat terpuji terhadap teman itu sangat banyak. Yang pertama, menghargai pendapat teman, terus membantu jika teman sedang kesusahan, berbicara dengan sopan kepada teman, tidak memilih-milih teman, terus ramah tamah kepada teman, tidak mengejek sesama teman, dan masih banyak lagi contoh-contoh sifat terpuji kepada teman. Selanjutnya kita jawab pertanyaan, berikan masing-masing contoh akhlak terpuji terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap diri sendiri. Contoh perilaku kita yang pertama adalah akhlak terpuji kepada Allah. Akhlak terpuji kepada Allah ini berupa seperti ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan. Terus bertaubat apabila kita melakukan kesalahan, kita bertaubat, kita berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Nah itu bersabar dengan apa yang ujian yang terjadi pada diri kita harus selalu bersabar. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita harus selalu bersyukur. Terus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, ya kita terima. Nah itu bersikap takut di sini adalah takut apabila kita tidak sholat. Walaupun kita melakukan sebuah kesalahan, orang lain tidak mengetahui, tapi Allah Maha tahu. Allah akan tahu apa yang kita perbuat. Nah itu adalah contoh dari akhlak terpuji kepada Allah, dan masih banyak akhlak terpuji kepada Allah yang lain. Selanjutnya adalah akhlak terpuji kepada sesama manusia. Salah satunya yaitu menjaga hubungan baik. Kita hidup pasti harus bersosialisasi. Kita hidup membutuhkan orang lain. Yang namanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus bisa menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Berkata benar, kita tidak berbohong. Apa yang kita katakan itu benar, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Setelah itu tidak meremehkan orang lain. Manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kita tidak boleh meremehkan seseorang, karena orang pasti memiliki kelebihannya sendiri. Setelah itu berprasangka baik. Sebagai manusia, kita harus memiliki positive thinking. Apa yang kita pikirkan itu tidak boleh negatif. Ya, kita memandang sesuatu itu harus baik. Misalkan kita melihat sesuatu, ya kita positive thinking saja dengan apa yang kita lihat. Setelah itu kasih sayang. Sebagai sama manusia kita harus saling mengasihi satu sama lain. Selanjutnya contoh akhlak terpuji untuk diri sendiri, salah satunya memelihara kesucian dan kehormatan diri. Kita sebagai seorang manusia dilahirkan ke dunia ini, kita harus bisa menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia. Setelah itu qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Apa saja yang diberikan Allah kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya berdoa kepada Allah. Apabila kita ingin sesuatu, kita harus berusaha, tapi harus diiringi dengan doa. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah berikan, ya kita terima. Karena kita sudah berusaha, berdoa, kita harus bisa menerima. Setelah itu sabar dengan ketentuan Allah. Di dunia ini kita hidup pasti banyak masalah. Kita harus sabar dengan keadaan itu. Kita harus bisa menerima
apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu tawakal, rendah hati. Rendah hati. Kita sebagai manusia tidak boleh merasa bahwa diri kita itu hebat. Oh, saya ini hebat, saya harus dijunjung, harus dipuji-puji oleh orang. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus rendah hati. Walaupun sehebat apapun kita itu harus rendah hati. Nah, begitu. Ya, begitulah kira-kira menurut pendapat saya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu salah satu sifat tercela ialah iri hati. Nah, apakah ada iri hati yang diperbolehkan? Ya, kalau menurut pendapat saya, iri hati itu tidak diperbolehkan. Tetapi ada iri hati yang diperbolehkan. Ya, seperti ini. Misalnya kita melihat teman kita itu hebat misalnya dalam bidang menyanyi. Dia hebat menyanyi. Kita iri. Kok dia bisa ya hebat menyanyi, gimana caranya? Dia ternyata belajar di rumah, dia mendengarkan musik, terus lalu dia hebat menyanyi dan di situ dia ada bakatnya juga. Lalu kita iri, bagaimana caranya agar kita bisa seperti dia? Lalu kita pun belajar dan belajar. Ya, kalau irinya dalam kebaikan, ya kenapa tidak? Kalau iri dalam keburukan seperti melihat teman punya HP baru, kita iri, ya itu yang tidak diperbolehkan. Karena ya untuk apa kita iri hati? Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dapat saya jawab. Semoga bermanfaat, dan apabila jawaban ataupun pemaparan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berbuat kebaikan walau diri